Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat fikir ke-37. Jangan percaya burung bangau. Sebab akibat yang salah. Bagi penduduk Hebrides, serangkaian pulau di sebelah utara Skotlandia, kutu kepala adalah bagian hidup mereka. Jika kutu meninggalkan tuan rumahnya, orang itu menjadi mual dan demam. Oleh karena itu, untuk mengusir demam, orang yang sakit secara sengaja menaruh kutu di rambutnya. Ada alasan bagi kegilaan mereka. Segera setelah kutu kembali menetap, kondisi pasien membaik. Di suatu kota penelitian mengungkapkan bahwa di dalam setiap kebakaran, semakin banyak petugas pemadam kebakaran yang dipanggil untuk memadamkannya, semakin besar kerusakan akibat kebakaran tersebut. Wali kota segera menghentikan perekrutan dan memotong dana pemadam kebakaran. Kedua cerita berasal dari Hans Peter Beck-Burholt dan Hans Hermann Duben, profesor fisika dari Jerman. Di dalam buku mereka, sayangnya tidak ada dalam versi bahasa Inggris, digambarkan kekacauan antara sebab dan akibat. Jika kutu pergi meninggalkan orang yang sakit, tentu disebabkan karena orang tersebut mengalami demam, sehingga kaki kutu merasakan panas. Ketika demam reda, kutu kembali dan semakin besar kebakarannya, semakin banyak petugas yang dipanggil. Tentu saja bukan sebaliknya. Kita mungkin nyengir mendengar kedua cerita ini, tapi sebab akibat yang salah atau false causality secara praktik menyesatkan kita setiap hari. Pertimbangan berita utama, motivasi pegawai menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih tinggi. Benarkah? Mungkin para pegawai lebih termotivasi justru karena perusahaannya berjalan dengan baik. Berita utama yang lain memperhatikan bahwa semakin banyak perempuan di dalam dewan direksi perusahaan, semakin besar keuntungan perusahaan itu. Tapi benarkah begitu cara kerjanya? Atau perusahaan dengan keuntungan tinggi cenderung untuk merekrut lebih banyak perempuan ke dalam dewan direksi? Pengarang dan buku konsultan bisnis sering beroperasi dengan kesalahan atau setidaknya ketidakjelasan sebab akibat yang sama. Pada tahun 1990-an, tidak ada orang yang lebih mulia daripada Alan Greenspan, yang ketika itu menjabat sebagai kepala Federal Reserve. Pernyataan yang kabur membuat kebijakan moneter punya aura ilmu pengetahuan rahasia yang membuat negara tetap berada di jalur kemakmuran yang aman. Politikus, jurnalis, dan pemimpin bisnis mengidolakan Greenspan. Hari ini kita tahu para komentator adalah korban sebab akibat yang salah. Simbiosis Amerika dengan Tiongkok, negara produsen barang berharga murah internasional yang bersemangat membeli surat utang Amerika, berperan jauh lebih penting. Dengan kata lain, Greenspan beruntung karena ekonomi sangat baik selama masa jabatannya. Contoh lainnya, peneliti menemukan bahwa dirawat di rumah sakit dalam periode yang lama mempengaruhi pasien secara negatif. Pernyataan ini adalah musik merdu bagi telinga asuransi yang tentu saja sangat ingin untuk membuat masa tinggal sesingkat mungkin. Tapi jelas sekali pasien yang cepat pulang adalah yang lebih sehat daripada yang harus tinggal untuk perawatan. Itu jelas tidak membuat masa perawatan panjang jadi lebih merusak kesehatan. Atau coba lihat berita utama ini. Fakta, perempuan yang menggunakan sampo XYZ setiap hari memiliki rambut yang lebih kuat. Walaupun konteks ini dapat dibuktikan secara alamiah, pernyataan ini hanya menjelaskan sangat sedikit, yang paling sedikit dari semua, bahwa sampo ini membuat rambut Anda lebih kuat. Mungkin hanya kebalikannya. Perempuan dengan rambut yang kuat cenderung menggunakan sampo XYZ
dan mungkin disebabkan karena ada tulisan terutama untuk rambut tebal di botolnya. Baru-baru ini saya membaca bahwa seorang murid akan mendapatkan nilai lebih baik di sekolah jika di rumahnya ada banyak buku. Penelitian ini tentu saja memberi semangat para penjual buku. Tapi pernyataan ini adalah salah satu contoh bagus sebab akibat yang salah. Sebenarnya, orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka dibandingkan orang tua yang berpendidikan rendah. Lagi pula, orang tua yang berpendidikan tinggi seringkali memiliki banyak buku di rumah. Singkatnya, satu buku War and Peace yang sudah berdebu tidak akan mempengaruhi nilai siapapun. Yang berperan adalah tingkat pendidikan orang tua dan juga gen mereka. Contoh paling baik sebab akibat yang salah adalah hubungan antara angka kelahiran dan jumlah pasangan bangau di Jerman. Keduanya sama-sama mengalami penurunan. Dan jika Anda meletakkan keduanya di grafik, garis perkembangan dari 1965 sampai 1987 kelihatan hampir identik. Apakah ini artinya bangau benar-benar mengantarkan bayi? Jelas, sama sekali tidak, karena ini adalah benar-benar hubungan yang tidak disengaja. Kesimpulannya, hubungan bukan sebab akibat. Cermati pada kejadian-kejadian yang berhubungan. Kadang-kadang apa yang disebut sebagai sebab ternyata adalah akibat dan kebalikannya. Dan kadang-kadang tidak ada hubungan sama sekali, persis seperti bangau dan bayi. Sesat fikir ke-38. Mengapa mereka yang berpenampilan menarik lebih cepat mendaki tangga karir? Efek silau. Cisco, perusahaan lembah silikon, pernah menjadi kesayangan ekonomi baru. Wartawan bisnis membicarakan kesuksesan perusahaan itu dalam setiap bidang. Pelayanan konsumennya yang hebat, strategi yang sempurna, akuisisi yang terampil, budaya perusahaan yang unik, dan CEO yang karismatik. Bulan Maret 2000, Cisco adalah perusahaan paling berharga di dunia. Ketika saham Cisco anjlok 80% tahun berikutnya, para wartawan mengubah nada. Tiba-tiba kelebihan kompetitif, perusahaan dibingkai ulang sebagai kekurangan yang merusak, pelayanan konsumen yang buruk, strategi yang tidak jelas, akuisisi yang canggung, budaya perusahaan yang payah, dan CEO yang tidak bermutu. Padahal semua hal baik, strategi maupun CEO, tidak ada yang berubah. Yang telah berubah sudah kehancuran bisnis.com. Adalah permintaan terhadap produk Cisco, dan itu bukan karena kesalahan perusahaan. Efek silau atau halo effect terjadi ketika satu aspek tunggal menyilaukan kita dan mempengaruhi cara kita melihat keseluruhan gambar. Dalam kasus Cisco, cahaya bersinar terlalu terang. Wartawan keheranan dengan harga sahamnya dan menganggap bahwa keseluruhan bisnis sangat cemerlang, tanpa investigasi lebih lanjut. Efek silau selalu terjadi dengan cara yang sama. Kita mengambil fakta atau rincian yang mudah diperoleh atau yang sangat luar biasa, seperti situasi finansial perusahaan, dan menarik kesimpulan yang sulit untuk dipastikan, seperti keunggulan manajemennya atau kelayaan strateginya. Kita sering menilai sukses dan keunggulan dengan sederhana, seperti ketika kita menyukai produk-produk satu produsen hanya karena reputasinya yang baik. Contoh efek silau yang lain. Kita percaya bahwa CEO yang berhasil di satu industri akan sukses di sektor manapun. Dan selain itu, mereka juga pahlawan dalam kehidupan pribadi mereka. Ahli psikologi Edward Lee Thorndike menemukan efek silau hampir 100 tahun yang lalu. Kesimpulannya adalah bahwa satu ciri, misalnya kecantikan, status sosial, usia, menghasilkan kesan positif atau negatif yang bersinar melebihi yang lain, dan efek keseluruhannya tidak seimbang. Kecantikan adalah contoh penelitian yang paling baik. Lusinan penelitian telah menunjukkan bahwa secara otomatis kita menganggap orang-orang yang berpenampilan menarik sebagai orang yang lebih menyenangkan, jujur, dan cerdas. Orang-orang yang menarik juga menjalani kehidupan profesional mereka dengan lebih mudah, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan mitos perempuan.
mencapai sukses dengan seks. Efeknya bahkan dapat dirasakan di sekolah ketika guru-guru secara tidak sadar memberi nilai yang lebih baik kepada anak-anak yang berpenampilan menarik. Periklanan telah bersekutu dengan efek silau. Lihatlah banyaknya selebritas yang tersenyum kepada kita melalui iklan televisi, papan reklame, dan majalah. Apa yang membuat seorang pemain tenis profesional seperti Roger Federer menjadi ahli dalam mesin kopi masih menjadi perdebatan, tapi hal ini tidak mempengaruhi kesuksesan iklannya. Kita terbiasa melihat selebritas mempromosikan produk yang belum tentu ada hubungannya, sehingga kita tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan mengapa promosi mereka harus menjadi penting bagi kita. Tapi inilah kelicikan efek silau. Efek tersebut bekerja di bawah sadar. Yang diperlukan hanyalah wajah yang menarik, gaya hidup impian, dan produk itu. Dampak negatif yang lain, efek silau dapat mempengaruhi pada ketidakadilan yang luar biasa, dan bahkan pada stereotip ketika kebangsaan, jenis kelamin, atau ras menjadi pertimbangan utama. Tidak perlu menjadi seorang rasis atau seksis untuk bisa jatuh sebagai korbannya. Efek silau mengaburkan pandangan kita, seperti yang dilakukannya kepada wartawan, guru, dan konsumen. Kadang-kadang efek ini memberikan akibat yang menyenangkan, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Apakah Anda pernah jatuh cinta setengah mati? Jika pernah, Anda tahu bagaimana seseorang bisa terlihat begitu sempurna. Tuan atau nona sempurna terlihat seperti satu paket utuh. Menarik, cerdas, menyenangkan, dan hangat. Bahkan ketika teman-teman Anda menunjukkan kelemahannya yang sangat jelas, Anda tidak melihat apa-apa kecuali penampilan yang menawan. Efek silau menghalangi pandangan kita dari ciri yang sebenarnya. Untuk menetralkannya, lihatlah lebih jauh dari sekedar penampilan luar. Singkirkan faktor yang paling mencolok. Orkestra kelas dunia melakukan hal ini dengan meminta calon anggota bermain musik di balik layar, sehingga jenis kelamin, ras, usia, dan penampilan fisik tidak mempengaruhi keputusan mereka. Saya sangat merekomendasikan para wartawan bisnis untuk menilai perusahaan berdasar sesuatu yang lebih daripada angka kuartalan yang mudah diperoleh. Pasar modal sudah melakukannya. Gali lebih dalam, investasikan waktu untuk melakukan penelitian yang serius. Yang muncul tidak selalu indah, tapi hampir selalu mendidik. Sesat pikir ke-39. Selamat, Anda menang roulette Rusia. Jalur alternatif. Anda mengatur pertemuan dengan seorang yang berkuasa dari Rusia di hutan tepat di luar kota Anda. Dia tiba tidak lama setelah Anda dengan membawa satu buah koper dan sepucuk pistol. Dia meletakkan koper di atas kap mobil, kemudian membukanya sehingga Anda dapat melihat tas itu penuh sesak dengan tumpukan uang total 10 juta dolar. Ingin bermain roulette Rusia? Tanyanya. Tarik pelatuknya 1 kali dan ini semua milikmu. Pistol itu berisi 1 peluru. Kelima ruang peluru lainnya kosong. Anda mempertimbangkan pilihan-pilihan Anda. 10 juta dolar akan mengubah hidup Anda. Anda tidak akan perlu bekerja lagi. Akhirnya Anda dapat beralih dari mengoleksi perangko ke mengoleksi mobil sport. Anda menerima tantangannya. Anda tempelkan moncong pistol ke pelipis Anda dan menarik pelatuknya. Terdengar bunyi klik yang samar dan Anda merasakan adrenalin berpacu di dalam tubuh Anda. Tidak ada yang terjadi. Ruang peluru itu kosong. Anda selamat. Anda mengambil uangnya, pindah ke kota yang paling indah yang Anda ketahui, dan membuat orang setempat kesal dengan membangun villa yang mewah di sana. Salah seorang tetangga Anda yang rumahnya terhalang bayangan rumah Anda adalah seorang pengacara terkemuka. Dia bekerja 12 jam sehari, 300 hari setahun. Tarifnya mengagumkan, tapi tidak luar biasa. $500 per jam. Setiap tahun, dia dapat menyimpan $500 juta bersih setelah dikurangi pajak dan pengeluaran sehari-hari. Dari waktu ke waktu, Anda melambai ke arahnya dari jalan masuk, tertawa di dalam hati. Dia harus bekerja selama 20 tahun untuk bisa menyamai Anda. Misalnya, setelah 20 tahun, tetangga Anda yang pekerja keras itu berhasil menyimpan $10 juta.
Suatu hari seorang wartawan datang dan membuat tulisan mengenai para warga terkaya di daerah itu, lengkap dengan foto rumah yang mengagumkan dan istri kedua cantik yang Anda dan tetangga Anda sama-sama sudah miliki. Si wartawan berkomentar mengenai desain interior dan pemandangan yang indah. Tapi perbedaan penting di antara Anda dan tetangga masih tersembunyi. Resiko yang mengintai di balik 10 juta dolar. Untuk menemukannya, wartawan itu harus mengenali jalur alternatif. Tapi bukan hanya wartawan yang tidak memiliki keahlian itu. Kita semua juga, seperti yang dijelaskan Nassim Taleb dengan ilustrasi roulette Rusia. Jalur alternatif adalah semua dampak yang seharusnya dapat terjadi tapi tidak. Dengan permainan roulette Rusia, 4 jalur alternatif akan tetap mengarah kepada hasil yang sama, memenangkan 10 juta dolar. Dan alternatif kelima, Anda meninggal. Perbedaan besar. Dalam kasus pengacara, kemungkinan jalur alternatif terletak lebih berdekatan. Di desa, dia mungkin akan menghasilkan hanya 200 dolar per jam. Di jantung kota New York, bekerja untuk salah satu bank investasi terbesar, mungkin akan menghasilkan 600 dolar per jam. Tapi, tidak seperti Anda, tetangga Anda tidak mengikuti jalur alternatif yang akan membuat dia kehilangan kekayaannya atau nyawanya. Jalur alternatif tidak kelihatan, sehingga kita jarang merenungkannya. Mereka yang berspekulasi dengan obligasi beresiko, opsi, dan asuransi kredit namun tetap menghasilkan jutaan. Tidak boleh lupa bahwa mereka sedang bermain dengan banyak jalur alternatif yang mengarah langsung ke kehancuran. Bagi orang yang berpikir rasional, 10 juta dolar yang dihasilkan melalui jalur beresiko tinggi tidak lebih berharga dibandingkan jumlah yang sama yang dihasilkan dari kerja keras selama bertahun-tahun. Tapi seorang akuntan mungkin tidak akan setuju. Dalam Fault by Randomness, Taleb mengingat ketika dia makan malam dengan seorang teman di bar di New York. Kami lempar sekeping koin untuk melihat siapa yang akan bayar makanan malamnya. Aku kalah dan membayar. Dia baru akan mengucapkan terima kasih kepadaku ketika tiba-tiba berhenti dan berkata bahwa dia membayar setengahnya secara probabilistik. Temannya tengah mempertimbangkan jalur alternatif. Kesimpulannya, resiko tidak langsung kelihatan. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan jalur alternatif yang ada. Sukses yang dihasilkan dari jalan beresiko bagi orang yang berpikir rasional tidak senilai dengan sukses yang dicapai dengan cara yang membosankan. Misalnya dengan bekerja keras sebagai pengacara, dokter gigi, instruktur ski, pilot, penata rambut, atau konsultan. Ya, melihat jalur alternatif dari luar adalah sesuatu yang sulit. Melihat dari dalam adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan. Otak Anda akan melakukan apa saja untuk meyakinkan Anda bahwa sukses Anda sudah dijamin, tidak peduli betapa beresikonya tindakan Anda, dan akan mengaburkan pemikiran apapun mengenai jalur selain yang sedang Anda jalani. Sesat pikir ke-40. Nabi palsu. Ilusi ramalan. Dalam 3 tahun, Facebook menjadi platform hiburan nomor 1. Rezim di Korea Utara berganti dalam 2 tahun. Sial untuk Prancis karena anggur Argentina diharapkan akan mendominasi. Euro kemungkinan akan hancur. Perjalanan ruang angkasa murah pada tahun 2025. Tidak akan ada lagi minyak mentah dalam 15 tahun. Setiap hari para ahli membombardir kita dengan perkiraan, tapi seberapa dapat dipercaya perkiraan-perkiraan itu? Sampai beberapa tahun yang lalu, tidak ada orang yang terpikir memeriksanya. Lalu datanglah Philip Tetlock. Setelah periode 10 tahun, dia mengevaluasi 28.361 perkiraan dari 284 orang yang mengaku profesional. Hasilnya, dalam hal keakuratan, para ahli hanya sedikit lebih baik dibandingkan ramalan yang dibuat secara acak. Ironisnya, yang disayang, media seringkali yang kinerjanya paling buruk, dan di antara itu, yang paling buruk adalah para peramal, malapetaka, dan kehancuran. Contoh ramalan mereka yang terlalu mengada-ngada termasuk keruntuhan Kanada,
Nigeria, Tiongkok, India, Indonesia, Afrika Selatan, Belgia, dan Uni Eropa. Belum ada satupun dari negara-negara itu yang hancur. Ada dua jenis peramal, mereka yang tidak tahu dan mereka yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tulis ahli ekonomi Harvard, John Kenneth Galbraith. Pernyataan itu membuatnya menjadi figur yang dibenci di kelompoknya sendiri. Peter Lynch, seorang manajer pendanaan, bahkan menyimpulkan dengan lebih tajam, ada 60.000 lebih ahli ekonomi di Amerika. Banyak di antara mereka yang bekerja purna waktu berusaha untuk meramalkan resesi dan suku bunga. Dan jika mereka dapat berhasil melakukannya 2 kali berturut-turut, saat ini pasti mereka sudah menjadi miliarder. Sepanjang yang saya tahu, sebagian besar mereka masih menjadi pegawai, dan kenyataan itu seharusnya mengungkap sesuatu kepada kita. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang, Amerika Serikat dapat mempekerjakan 3 kali lebih banyak ahli ekonomi dengan sedikit atau tidak ada perbedaan sama sekali pada kualitas ramalan mereka. Masalahnya adalah para ahli menikmati kebebasan dengan beberapa konsekuensi negatif. Jika mereka beruntung, mereka akan menikmati ketenaran, tawaran pekerjaan konsultan, dan kesepakatan publikasi. Jika perkiraan mereka benar-benar melenceng, mereka tidak mendapat kerugian, baik dalam hal kompensasi finansial atau kehilangan reputasi. Skenario sama-sama menang ini memberi mereka insentif virtual untuk mengeluarkan sebanyak mungkin ramalan yang dapat mereka buat. Memang, semakin banyak ramalan yang mereka katakan, semakin besar kemungkinan mereka benar secara kebetulan. Idealnya, mereka seharusnya membayar semacam dana ramalan, misalnya $1.000 per ramalan. Jika ramalannya benar, ahli itu dapat memperoleh uangnya kembali dengan bunga. Jika dia salah, uangnya digunakan untuk kegiatan amal. Jadi, apa yang bisa diramalkan dan apa yang tidak? Beberapa hal memang sederhana. Misalnya, saya memiliki perkiraan kasar mengenai berat badan saya dalam waktu 1 tahun. Tapi semakin rumit satu sistem, semakin panjang angka jangka waktunya. Semakin kaburlah pandangan mengenai masa depan sistem itu. Pemanasan global, harga minyak, atau perubahan kurs hampir tidak mungkin diprediksi. Tidak semua penemuan baru dapat diramalkan, karena jika kita tahu teknologi apa yang akan kita temukan pada masa depan, kita sudah menciptakannya sekarang. Maka bersikaplah kritis ketika Anda menghadapi ramalan. Setiap kali saya mendengarnya, saya pastikan untuk tersenyum, tidak peduli betapa suramnya ramalan itu. Lalu saya tanyakan dua hal pada diri saya. Pertama, insentif apa yang dimiliki sang ahli? Jika dia seorang pegawai, bisakah dia kehilangan pekerjaan jika dia selalu salah? Atau apakah dia menganggap dirinya sendiri ahli dan mendapatkan penghasilan melalui buku-buku dan kuliah? Tipe peramal yang kedua bergantung kepada perhatian media sehingga sudah dapat diprediksi. Ramalannya cenderung bersifat sensasional. Kedua, seberapa baik tingkat kesuksesannya? Berapa prediksi yang telah dia buat selama 5 tahun terakhir? Dari semuanya, berapa yang benar dan berapa yang salah? Informasi ini vital, tapi tidak dilaporkan. Saya memohon kepada media, tolong jangan mempublikasikan ramalan lagi tanpa memberikan rekam jejak ahli tersebut. Akhirnya berikut ini kutipan yang sangat sesuai dari Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Saya tidak membuat ramalan, tidak pernah dan tidak akan pernah. Sesat fikir ke-41. Tipuan kasus khusus. Chris berusia 35 tahun. Dia mempelajari filsafat sosial dan tertarik kepada negara-negara berkembang sejak dia masih remaja. Setelah lulus, dia bekerja selama 2 tahun untuk Palang Merah di Afrika Barat. Lalu setelah 3 tahun di markas besar Palang Merah di Jenawa, tempat dia naik menjadi kepala Departemen Bantuan untuk Afrika. Setelah itu dia menyelesaikan MBA, menulis tesis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility. Mana yang paling mungkin? A. Chris bekerja untuk bank besar, atau B. Chris bekerja untuk bank besar tempat dia menjalankan yayasan dunia ketiga milik mereka.
A atau B? Sebagian besar orang akan memilih B. Sayangnya itu jawaban yang salah. Pilihan B tidak hanya mengatakan bahwa Chris bekerja untuk bank besar, tapi juga kondisi tambahan telah dicapai. Karyawan yang bekerja secara khusus di Yayasan Dunia Ketiga milik bank terdiri atas sebagian kecil bankir. Dengan demikian, pilihan A lebih mungkin. Sesat pikir konjungsi. Conjunction fallacy berperan ketika satu bagian terlihat lebih besar daripada keseluruhan, yang berdasarkan definisi tidak mungkin terjadi. Amos Tversky dan pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman telah mempelajarinya secara menyeluruh. Kita adalah mangsa empuk sesat pikir konjungsi karena kita memiliki ketertarikan bawaan kepada cerita-cerita yang harmonis atau masuk akal, semakin meyakinkan, mengagumkan, atau jelas krisis pekerja sosial digambarkan, semakin besar resiko kita salah menduga. Jika saya harus mengatakannya dengan cara yang berbeda, Anda akan melihat bahwa rincian tambahannya menjadi terlalu spesifik. Misalnya, Chris berumur 35 tahun. Mana yang paling mungkin? A. Chris bekerja di bank, atau B. Chris bekerja di bank di New York, kantornya berada di lantai 24 menghadap ke Central Park. Ini contoh yang lain. Mana yang paling mungkin? A. Bandar udara shuttle ditutup, penerbangan dibatalkan, atau B. Bandar udara shuttle ditutup karena cuaca buruk, penerbangan dibatalkan. A atau B? Kali ini Anda benar. A lebih mungkin karena B menyiratkan bahwa satu kondisi tambahan telah terjadi, yaitu cuaca buruk. Bisa saja ancaman bom, kecelakaan, atau pemogokan menutup bandara. Namun ketika berhadapan dengan cerita yang masuk akal, kita tidak berhenti untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Sekarang setelah Anda menyadari hal itu, cobalah tanya teman-teman Anda. Anda akan melihat sebagian besar memilih B. Bahkan para ahli tidak kebal terhadap sesat pikir konjungsi. Pada tahun 1982, di satu konferensi internasional untuk penelitian masa depan, para ahli semuanya akademisi dibagi menjadi dua kelompok. Kepada kelompok A, Daniel Kahneman mempresentasikan ramalan berikut untuk 1983. Konsumsi minyak akan turun sebesar 30%. Kelompok B mendengar kejatuhan dramatis harga minyak akan mengarah kepada 30% pengurangan penggunaan minyak. Kedua kelompok harus menunjukkan seberapa mungkin skenario tersebut menurut mereka. Hasilnya jelas, kelompok B merasa lebih yakin tentang ramalan mereka daripada kelompok A. Kahneman yakin terdapat dua tipe berpikir. Yang pertama, intuitif, otomatis, dan langsung. Yang kedua, sadar, rasional, lambat, melelahkan, dan logis. Sayangnya, pemikiran intuitif menarik kesimpulan jauh sebelum pemikiran yang sadar. Contohnya, saya mengalami hal ini setelah serangan 9/11 di World Trade Center. Saya ingin mengambil asuransi perjalanan dan bertemu dengan perusahaan yang menawarkan perlindungan teroris yang istimewa. Walau polis lain melindungi terhadap semua insiden yang mungkin terjadi, termasuk terorisme, secara otomatis saya tertarik pada penawaran itu. Puncak leluconnya adalah saya bahkan bersedia untuk membayar lebih untuk tambahan yang menarik namun tidak berguna itu. Kesimpulannya, lupakan otak kiri dan otak kanan. Perbedaan di antara pemikiran intuitif dan pemikiran sadar jauh lebih signifikan. Untuk keputusan penting, ingatlah bahwa pada tingkat intuitif, kita memiliki titik lemah untuk cerita yang masuk akal. Dengan demikian, waspadalah untuk terhadap rincian yang sesuai dan akhir yang menyenangkan. Ingatlah, jika satu kondisi tambahan harus dipenuhi, tidak peduli betapa masuk akal kedengarannya, kemungkinannya akan menjadi lebih kecil, bukan lebih besar. Sesat pikir ke-42. Bukan apa yang Anda katakan, melainkan cara Anda mengatakannya. Pertimbangkan kedua pernyataan ini. Hei, tong sampahnya sudah penuh. Yang kedua, rasanya akan sangat menyenangkan jika kau dapat membuang sampah, sayang. Quelle est ton qui fait la musique?
Nadanya terdengar seperti musik, bukan apa yang Anda katakan, tapi cara mengatakannya suatu pesan. Jika dikomunikasikan dengan cara yang berbeda, akan diterima dengan cara yang berbeda. Dalam jargon psikologi, teknik ini disebut pembingkaian atau framing. Kita bereaksi secara berbeda kepada situasi yang identik tergantung caranya disampaikan. Kahneman dan Tversky melakukan survei pada tahun 1980-an dan mereka memberikan dua pilihan untuk strategi pengelolaan penyakit menular. Nyawa 600 orang terancam, kata mereka kepada peserta. Pilihan A menyelamatkan 200 jiwa, pilihan B menawarkan 33% kemungkinan bahwa ke-600 orang akan selamat dan 66% kemungkinan tidak akan ada yang selamat. Walaupun pilihan A dan B dapat dibandingkan dengan 200 orang yang diharapkan selamat, sebagian besar responden memilih A. Mengingat pepatah, seekor burung di tangan lebih berharga daripada 2 ekor di semak belukar. Akan menjadi sangat menarik ketika kedua pilihan dibingkai ulang. Pilihan A membunuh 400 orang, pilihan B menawarkan 33% kemungkinan bahwa tidak akan ada yang meninggal dan 66% kemungkinan 600 orang akan meninggal. Kali ini hanya sebagian kecil responden yang memilih A dan sebagian besar memilih B. Para peneliti mengamati bahwa hampir semua yang terlibat membalik pilihannya, tergantung pada pemilihan katanya. Selamat atau meninggal, para responden membuat keputusan yang benar-benar berbeda. Contoh lain, kepada sekelompok orang, peneliti menyajikan 2 jenis daging, 99% bebas lemak dan 1% lemak, dan menanyakan kepada mereka mana yang lebih sehat. Dapatkah Anda menebak mana yang mereka pilih? Benar, responden menyebut daging tipe pertama sebagai yang lebih sehat, walau keduanya persis. Selanjutnya datang pilihan antara 98% bebas lemak dan 1% lemak. Sekali lagi, sebagian besar responden memilih pilihan pertama, lepas dari kandungan lemaknya yang lebih tinggi. Penghalusan istilah adalah tipe populer pembingkaian. Dengan cara itu, harga saham yang jatuh menjadi koreksi, harga berlebihan dalam akuisisi diberi label niat baik. Di dalam setiap pelajaran manajemen, masalah secara ajaib diubah menjadi kesempatan atau tantangan. Seorang yang dipecat artinya menilai ulang karirnya. Seorang tentara yang tewas lepas dari seberapa besar nasib buruk atau kebodohan yang membawanya kepada kematian berubah menjadi pahlawan perang. Genosida diterjemahkan sebagai pembersihan etnis. Pendaratan darurat yang berhasil, misalnya di Sungai Hudson, dirayakan sebagai kemenangan penerbangan. Tidakkah seharusnya buku pelajaran mendarat di landasan dianggap sebagai kemenangan yang lebih besar dalam penerbangan? Apakah Anda pernah membaca lebih teliti prospektus untuk produk-produk finansial, misalnya ETF, Exchange Trade Funds? Biasanya brosur menggambarkan kinerja produk pada tahun-tahun belakangan. Mundur cukup jauh sampai kemungkinan terbaik kurva ke atas muncul. Ini juga pembingkaian. Contoh lain adalah selembar roti sederhana sebagai simbol atau tubuh Kristus yang sejati. Cara pembingkaian roti itu dapat memecah satu agama, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dengan reformasi. Membingkai juga banyak digunakan dalam perdagangan. Pertimbangan mobil bekas, Anda diarahkan untuk fokus hanya kepada beberapa faktor, entah itu melalui kata-kata seorang tenaga penjual, tanda yang menunjukkan fitur tertentu, atau mungkin kriteria Anda sendiri. Misalnya, jika mobil itu memiliki jarak tempuh yang kecil dan ban yang bagus, Anda sudah merasa nyaman, lalu tidak memperhatikan kondisi mesin, rem, dan interior. Jadi jarak tempuh dan roda menjadi poin jual utama dan membentuk keputusan kita untuk membeli. Tapi pengabaian seperti itu wajar karena kita sulit mempertimbangkan semua pro dan kontra yang mungkin ada. Yang menarik, jika pembingkaian lain digunakan untuk menjabarkan mobil itu, mungkin kita akan membuat keputusan yang sangat berbeda.
Pengarang adalah juga pembingkai yang sadar. Novel kriminal akan terasa membosankan jika dari halaman pertamanya adegan pembunuhan ditunjukkan sebagaimana terjadinya tusukan demi tusukan. Walau kita akhirnya menemukan motif dan senjata pembunuhan, pembingkaian penulis menambahkan sensasi dan ketegangan ke dalam cerita. Kesimpulannya, sadari bahwa apapun yang Anda komunikasikan mengandung beberapa elemen pembingkaian dan fakta itu, bahkan jika Anda mendengarnya dari teman yang dipercaya atau membacanya di dalam koran terkenal, juga tunduk kepada efek tersebut, bahkan bab ini. Sesat fikir ke-43. Alasan menonton dan menunggu terasa menyiksa. Bias aksi. Dalam situasi penalti di pertandingan sepak bola, diperlukan kurang dari 0,3 detik untuk bola sampai ke gawang dari kaki pemain yang menendang. Tidak ada cukup waktu bagi penjaga gawang untuk melihat lintasan bola. Dia harus membuat keputusan sebelum bola ditendang. Pemain bola yang melakukan tendangan penalti menendang ke tengah gawang pada sepertiga kesempatan, ke sebelah kiri pada sepertiga kesempatan, dan ke sebelah kanan pada sepertiga kesempatan. Tentu saja penjaga gawang telah menyadari itu, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyambar ke kiri atau ke kanan. Jarang sekali mereka tetap berdiri di tengah, walau diperkirakan sepertiga dari semua tendangan penalti mengarah ke sana. Mengapa mereka mengorbankan penyelamatan penalti ke tengah? Jawaban yang sederhana. Penampilan akan terlihat lebih berkesan dan terasa tidak terlalu memalukan untuk menukik ke sisi yang salah daripada membeku di tempat dan memperhatikan bola bergerak lewat. Ini adalah bias aksi atau action bias. Tampillah aktif bahkan jika tidak ada hasilnya. Penelitian ini datang dari peneliti Israel, Michael Bar-Eli, yang telah mengevaluasi ratusan tendangan penalti. Tapi bukan hanya penjaga gawang yang menjadi korban bias aksi. Misalnya, sekelompok anak muda meninggalkan klub malam dan mulai bertengkar, saling berteriak dan bergerak dengan liar. Situasinya sudah hampir pecah menjadi perkelahian habis-habisan. Petugas polisi di daerah itu, beberapa orang masih muda dan yang lain senior, menahan diri, memonitor situasi dari kejauhan dan ikut campur hanya ketika mulai jatuh korban. Jika tidak ada petugas berpengalaman yang terlibat, situasi ini seringkali berakhir berbeda. Petugas yang masih muda dan bersemangat menyerah kepada bias aksi dan langsung menyerang. Penelitian mengungkapkan bahwa intervensi yang tak terburu-buru berkat kehadiran petugas senior yang menenangkan menyebabkan korban yang lebih sedikit. Bias aksi makin kuat di situasi baru atau tidak jelas. Ketika baru mulai, banyak investor pemula bertingkah seperti petugas polisi muda yang bersemangat di luar klub malam. Mereka belum bisa membaca pasar modal sehingga mereka mengatasinya dengan sedikit hiperaktif. Tentu saja itu membuang-buang waktu. Charlie Munger menyimpulkan pendekatannya tentang berinvestasi. Kita memiliki disiplin untuk menghindari melakukan hal bodoh apapun hanya karena Anda tidak tahan untuk diam saja. Bias aksi muncul bahkan di lingkaran yang paling berpendidikan. Jika penyakit seorang pasien tidak dapat didiagnosis dengan pasti dan dokter harus memilih antara mengintervensi, contoh memberikan resep sesuatu atau menunggu dan melihat, maka dokter lebih cenderung untuk mengambil tindakan. Keputusan seperti itu tidak ada hubungannya dengan mencari keuntungan, tapi lebih dengan kecenderungan manusia yang ingin melakukan apapun kecuali duduk dan menunggu di depan ketidakpastian. Jadi, apa penjelasan untuk kecenderungan ini? Di lingkungan berburu dan mengumpulkan zaman dahulu yang cocok dengan kita, aksi mengalahkan refleksi. Reaksi secepat kilat sangat penting untuk keselamatan. Terlalu lama berpikir dapat berakibat fatal. Ketika nenek moyang kita melihat ada siluet muncul di tepi hutan, sesuatu yang kelihatan seperti macan, gigi pedang, mereka tidak akan menunggu untuk memikirkan kemungkinannya.
Mereka segera berlari dengan cepat. Kita adalah keturunan orang-orang bereaksi cepat itu. Dulu, lebih baik terlalu sering melarikan diri, tapi dunia saat ini berbeda. Berpikir lebih dihargai, walau naluri kita mungkin mengatakan sebaliknya. Walau sekarang kita menghargai pemikiran lebih tinggi, tak bertindak tetaplah kesalahan besar. Anda tak mendapat kehormatan, medali, piala dengan nama Anda di atasnya jika Anda membuat keputusan yang tepat dengan menunggu. Untuk kebaikan perusahaan, negara, bahkan kemanusiaan. Di sisi lain, jika Anda menampilkan ketegasan, kecepatan menilai dan situasinya membaik, walau mungkin secara kebetulan, sangat mungkin bos Anda atau wali kota menjabat tangan Anda. Sebagian besar masyarakat masih lebih memilih aksi cepat daripada strategi tunggu dan lihat dulu yang masuk akal. Kesimpulannya, dalam suasana yang baru atau mengguncang, kita merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu, apa saja. Setelah itu, kita merasa lebih baik, bahkan ketika kita melakukan hal yang lebih buruk dengan bereaksi terlalu cepat atau terlalu sering. Jadi, walau mungkin tidak membantu reputasi Anda, jika suatu situasi tidak jelas, kendalikan diri sampai Anda bisa menganalisis pilihan-pilihan Anda. Semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuan mereka untuk duduk sendirian dan tenang di dalam ruangan. Tulis Blaise Pascal di rumah di dalam ruang kerjanya. Sesat fikir ke-44. Alasan Anda adalah solusi atau masalahnya. Bias kelalaian. Anda berada di atas gunung es dengan dua orang pendaki. Yang pertama terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia mungkin selamat jika Anda memanggil bantuan, tapi tidak Anda lakukan dan dia meninggal. Pendaki yang kedua Anda dorong dengan sengaja ke dalam jurang dan langsung meninggal dunia. Mana yang lebih membebani hati nurani Anda? Mempertimbangkan pilihan-pilihannya secara rasional, jelas sekali keduanya sama-sama tindakan tercela, berakhir dengan kematian rekan-rekan Anda. Namun, ada sesuatu yang membuat kita menilai pilihan pertama, pilihan yang pasif, tidak mengerikan seperti yang kedua. Perasaan ini disebut bias kelalaian atau omission bias. Perasaan itu muncul jika kita bertindak, ataupun tidak bertindak, konsekuensi yang kejam. Pada kasus-kasus seperti itu, kita cenderung memilih untuk tidak bertindak. Hasilnya kelihatan lebih menenangkan. Misalnya, Anda adalah kepala Badan Administrasi Obat Federal atau Federal Drug Administration. Anda harus memutuskan antara menyetujui atau tidak menyetujui obat untuk mereka yang mengalami sakit parah. Pil-pil ini dapat mengakibatkan efek samping yang fatal, membunuh 20% pasien secara langsung, tapi menyelamatkan hidup 80% yang lain dalam waktu yang singkat. Apa keputusan Anda? Sebagian besar akan menunda keputusan mereka. Bagi mereka, mengizinkan obat yang mengambil nyawa 1 dari 5 orang adalah tindakan yang lebih buruk daripada kegagalan memberikan kesembuhan bagi 80% pasien. Ini adalah keputusan yang tidak masuk akal dan contoh sempurna bias kelalaian. Seandainya Anda menyadari biasnya dan memutuskan untuk menyetujui obat tersebut atas nama kepatutan dan moral, bagus sekali. Tapi apa yang terjadi ketika pasien pertama meninggal? Media akan menyerang dan tidak lama kemudian Anda kehilangan pekerjaan Anda. Sebagai seorang pegawai negeri sipil atau politikus, Anda akan mampu menanggapi dengan serius bias kelalaian yang terjadi dan bahkan mendukungnya. Kasus hukum menunjukkan distorsi moral semacam itu telah berakar di masyarakat kita. Eutanasia, pengakhiran kehidupan dengan cara yang tidak menyakitkan, aktif, bahkan jika secara eksplisit diminta oleh orang yang sekarat, dapat ditindak secara hukum. Sedangkan penolakan dengan sengaja terhadap tindakan-tindakan penyelamatan jiwa, contohnya mengikuti perintah jangan dilakukan resusitasi, dianggap legal. Pemikiran seperti itu juga menjelaskan mengapa orang tua merasa tidak memvaksinasi anak-anak mereka adalah tindakan yang sangat dapat diterima
Walau vaksinasi sudah jelas akan dapat mengurangi resiko tertular penyakit, tentu saja juga ada resiko yang sangat kecil untuk sakit akibat vaksin. Tapi secara keseluruhan, vaksinasi masuk akal. Vaksinasi tidak hanya melindungi anak-anak, tapi juga masyarakat. Seseorang yang kebal terhadap penyakit tertentu tidak akan pernah menularkannya kepada orang lain. Secara objektif, jika anak yang tidak divaksinasi tertular salah satu jenis penyakit yang ada vaksinnya, kita dapat menuduh orang tuanya secara aktif telah membahayakan anaknya. Inilah intinya. Entah mengapa dengan sengaja memilih untuk tidak bertindak kelihatannya tidak seburuk tindakan yang mirip. Misalnya jika orang tua dengan sengaja menularkan penyakit ke anak-anak, bias kelalaian terjadi di balik delusi berikut. Kita menunggu sampai seseorang mencelakakan diri sendiri daripada mengambil tindakan terlebih dahulu. Investor dan wartawan bisnis bersikap toleran kepada perusahaan yang tidak mengembangkan produk-produk baru daripada terhadap perusahaan yang menciptakan produk yang buruk, walaupun keduanya sama-sama mengarah ke kehancuran. Duduk diam di atas setumpuk saham yang merugi terasa lebih baik daripada membeli saham yang jelek kinerjanya. Tidak membangun saringan emisi dalam pembangkit tenaga batu bara terasa lebih baik daripada melepaskan yang sudah terpasang dengan alasan menghemat biaya. Tidak menginsulasi rumah Anda lebih dapat diterima daripada membakar sendiri bahan bakar yang dihemat untuk kesenangan Anda. Enggan melaporkan pajak pendapatan lebih bermoral daripada memalsukan dokumen pajak, walaupun kedua tindakan itu sama-sama mengakibatkan kerugian negara. Pada bab selanjutnya, kita berjumpa dengan bias aksi. Apakah itu kebalikan bias kelalaian? Tidak juga, bias aksi mengakibatkan kita mengimbangi kurangnya kejelasan dengan reaksi berlebihan yang sia-sia dan mulai terjadi ketika satu situasi terlihat kabur, berantakan, atau bertentangan. Sebaliknya, bias kelalaian biasanya terjadi ketika situasinya jelas. Kemalangan mungkin dapat dihindari dengan aksi langsung, tapi pemahaman ini tidak memotivasi kita seperti yang seharusnya. Bias kelalaian sangat sulit untuk dideteksi, lagi pula bertindak lebih terlihat daripada tidak bertindak. Pada tahun 1960-an, gerakan pelajar menciptakan slogan yang menohok untuk mengutuknya. Jika Anda bukan bagian penyelesaian, Anda adalah bagian masalah. Sesat fikir ke-45. Jangan salahkan aku. Bias mementingkan diri. Apakah Anda pernah membaca laporan tahunan memperhatikan secara khusus bagian komentar CEO? Tidak, sayang sekali, karena di situ Anda akan menemukan banyak sekali contoh kesalahan selanjutnya yang terkadang juga menimpa kita. Contohnya, jika perusahaan menikmati tahun yang sangat baik, CEO menulis kontribusinya yang sangat penting, keputusan yang cemerlang, usaha yang tidak kenal lelah, dan pengembangan budaya perusahaan yang dinamis. Tapi jika perusahaan mengalami tahun yang menyedihkan, kita membaca semua jenis dinamika lain. Nilai tukar yang tidak menguntungkan, campur tangan pemerintah, praktik perdagangan yang jahat oleh Tiongkok, beragam tarif terselubung, kepercayaan konsumen yang rendah. Singkatnya, kita mengaitkan sukses kepada diri kita sendiri dan kegagalan kepada faktor-faktor eksternal. Ini adalah bias mementingkan diri atau self-serving bias. Bahkan, jika Anda belum pernah mendengar ekspresi tersebut, Anda sudah pasti tahu bias mementingkan diri sejak sekolah. Jika mendapat nilai A, Anda sendiri yang mendapatkannya. Nilai tertinggi menggambarkan kecerdasan, kerja keras, dan keterampilan Anda. Dan jika Anda tak lulus, jelas sekali ujiannya itu tidak adil. Tapi nilai tidak lagi penting untuk Anda. Mungkin pasar modal telah menggantikannya. Di situ, jika Anda mendapatkan keuntungan, Anda memuji diri sendiri. Jika penampilan portofolio Anda menyedihkan, kesalahan terletak pada pasar, apapun yang Anda maksud dengan ini. Atau mungkin penasihat investasi yang tidak berguna itu. Saya juga mengalami saat-saat ketika saya suka menggunakan kekuatan bias mementingkan diri. Jika novel baru saya melesat ke daftar penjualan terlaris, saya menepuk bahu saya sendiri,
tentunya ini buku terbaik saya. Tapi jika buku saya menghilang di dalam arus buku-buku yang baru terbit, pasti karena para pembaca tidak dapat mengenali karya tulis yang bagus ketika mereka melihatnya. Dan jika kritik membantainya, jelas ada masalah kecemburuan. Untuk menyelidiki bias ini, peneliti harus melakukan tes kepribadian dan setelah itu mengalokasikan nilai baik atau buruk peserta secara acak. Mereka yang mendapatkan nilai tinggi merasa ujian itu teliti dan adil. Yang mendapatkan nilai rendah menganggap ujian itu tidak ada gunanya. Jadi, mengapa kita menghubungkan sukses dengan keterampilan kita sendiri dan menganggap faktor lain sebagai sumber kegagalan? Ada banyak teori. Penjelasan yang paling sederhana mungkin ini. Rasanya menyenangkan dan tidak ada kerugian besar. Kalau ada kerugian, evolusi pasti telah menghapuskannya ratusan ribu tahun yang lalu. Namun waspadalah, di dunia modern dengan banyak resiko yang tersembunyi, bias mementingkan diri dapat dengan cepat mengakibatkan bencana. Richard Fuld yang menjuluki dirinya sendiri pengusaha alam semesta bisa mengamini kalimat barusan. Dia adalah CEO perkasa Bank Investasi Lehman Brothers. Sampai Lehman Brothers mengalami kebangkrutan pada tahun 2008. Saya tidak heran jika dia masih menyebut dirinya penguasa alam semesta, menyalahkan pemerintah yang tidak mengambil tindakan apapun atas kebangkrutan banknya. Dalam ujian SAT, murid memungkinkan mendapatkan nilai antara 200 dan 800. Ketika ditanyakan hasil mereka setahun kemudian, mereka cenderung menaikkan nilai sekitar 50 poin. Yang menarik adalah mereka tidak berbohong atau melebih-lebihkan, melainkan hanya meningkatkan hasilnya sedikit sampai mereka sendiri mempercayai nilai baru itu. 5 orang mahasiswa berbagi apartemen di gedung tempat saya tinggal. Mereka bergiliran mengeluarkan sampah dari apartemen. Sesekali saya bertemu dengan mereka di dalam lift dan memutuskan untuk menanyakan secara terpisah seberapa sering mereka mengeluarkan sampah. Seorang berkata, dia melakukan 2 hari sekali, yang lain 3 hari sekali. Rekan sekamar nomor 3 sambil mengutuk karena kata kantong sampahnya robek, menganggap hampir selalu dia yang melakukannya, kira-kira 90%. Walau seharusnya jika dijumlahkan jawaban mereka menghasilkan 100%, anak-anak muda ini mencapai 320% yang sangat mengagumkan. Secara sistematis, kelimanya menilai peran mereka terlalu tinggi, tidak berbeda dengan kita semua. Pada pasangan menikah hal yang sama terjadi. Telah ditunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan menilai kontribusi mereka dalam kesehatan pernikahan terlalu tinggi. Masing-masing menilai peran mereka melebihi 50%. Jadi, bagaimana kita dapat menghindari bias mementingkan diri? Apakah Anda memiliki teman-teman yang memberitahukan kebenaran kepada Anda tanpa sungkan? Jika ada, anggap diri Anda beruntung. Jika tidak, apakah Anda setidaknya memiliki satu orang musuh? Bagus, undang dia untuk minum kopi dan tanyakan pendapat yang sejujurnya mengenai kekuatan dan kelemahan Anda. Anda akan merasa bersyukur telah melakukannya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.